Assalamualaikum, apa kabar penonton sekalian? Bokek? Sama, saya juga. Kali ini saya akan membahas tentang film The Scam yang artinya penipuan. Anda pernah ditipu sama pacar mungkin, atau sama temen yang bilangnya nggak punya duit buat bayar utang, tapi tiap hari main ke pantai? Haha, kayak aku dong, orang yang ngutang. Di film ini sepertinya Anda perlu IQ yang cukup tinggi, melebihi IQ 7 untuk memahami alur ceritanya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Isi milio-milio. Cerita berawal dari seorang pria bernama Kang yang sedang interview yang melamar pekerjaan di bidang marketing di sebuah perusahaan celana dalam. Lalu dia terlihat bersama temannya sedang mengobrol di sebuah bar dan membicarakan saham dan IT yang sekarang sedang tren. Lalu saat di rumah, Kang terlihat berargumen dengan ibunya tentang dia yang ingin cepat sukses di bidang saham seperti teman-temannya. Tapi ibunya menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan lebih giat. Kang pun berjalan-jalan keluar dan melihat buku tentang rahasia menjadi jutawan. Dia pun membelinya dan langsung membuat rekening untuk bermain saham selama 3 bulan. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Terlihat Kang dan orang lainnya melihat harga saham yang hancur, lalu Kang pun frustasi karena itu. Ditambah temannya yang menjanjikan kekayaan padanya sudah pindah ke Filipina. 5 tahun kemudian, Kang di depan komputernya sedang bermain saham. Awalnya dia minus atau rugi, tapi akhirnya dia untung juga. Lalu dia mengobrol dengan adiknya dan membicarakan ibunya yang kolot dan sekarang usahanya mulai menurun. Lalu Kang menitipkan uang pada ibunya ke adiknya. Lanjut ke saat teman Kang meminta tolong ke Kang karena dia habis rugi besar dalam sahamnya. Kang pun memberitahunya sebuah perusahaan penipu yang bernama Omega yang bisa dimanfaatkan. Dia juga berpesan agar tidak disebar ke siapapun, tapi dia malah menyebarkan ke banyak orang. Dengan trik itu, si Kang mendapat keuntungan yang sangat besar. Scene berpindah ke seorang pria bernama Chow yang terlihat dimarahi bosnya karena tidak sengaja keceplosan mengatai orang saat melayani pelanggan karena dia adalah customer service sebuah bank. Kebetulan Kang datang ke perusahaan itu dan ingin menarik uang di sana. Si Chow terkejut karena dia melihat sumber uang dari saham Omega di rekening Kang. Lalu Chow memuji Kang tentang keuntungannya yang pesat. Kang malah terang-terangan bilang kalau dia dapat itu dari sebuah celah kecurangan kecil. Setelah mengambil uang, Kang berjudi di suatu kasino. Lalu ada wanita yang mendekatinya. Kang pun tergoda dan mereka pergi ke suatu tempat dan akan melakukan kungking Kang bersama. Ini kan yang kalian tunggu, subur. Baru sebentar permainan akan dimulai, tiba-tiba lampu menyala dan sudah ada 3 pria di sana. Lalu Kang dipukuli dan diinterogasi mengenai bagaimana dia tahu celah di perusahaan Omega tadi. Lalu Kang beralasan kalau dia cuma baca statistik. Setelah itu seorang bos bernama Huang datang dan ternyata dia merupakan bos dari perusahaan Omega. Setelah itu Kang disuruh menjelaskan bagaimana dia menganalisa saham Omega dan mendapat banyak keuntungan dari situ. Bos Huang merupakan gangster yang masuk ke dunia saham, lalu mulai menjalankan praktik curang di perusahaannya yang sekarang yaitu Omega itu sendiri. Kang disuruh untuk meningkatkan saham Bos Huang 20% dalam sehari untuk membuktikan kalau dia tidak berbohong. Kalau tidak, jarinya akan dipotong. Meskipun dia hampir kurang beberapa persen, dia mampu mencapai target itu. Kang pun disuruh bekerja dengan bos untuk menggantikan kerugian Omega karenanya. Kembali ke Chow yang merupakan pegawai perusahaan tadi, dia terkejut saat melihat bos dengan Kang duduk bersama. Bos pun mengenalkan Kang yang merupakan deputy manager barunya. Ternyata si Chow juga deputy manager si bos. Jadi alasan kenapa si Chow tadi marah dan mengatai customer yaitu karena saham Omega yang turun karena si Kang ini. Si Chow juga terlihat tidak senang dengannya.
Setelah itu datang lagi seorang yang merupakan manajer keuangan bos bernama Brian. Lalu datang lagi orang yang bernama Park yang merupakan presiden perusahaan. Di sana mereka membicarakan tentang rencana untuk memanipulasi saham produk biologis agar harganya naik tinggi. Lalu menjual saham itu saat harga tinggi agar mereka mendapat keuntungan. Untuk yang gak mudeng nih saya jelasin. Misal kita borong kancut emas Superman sebanyak 1000 pieces dengan harga Rp1.000. Berarti 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Lalu kancut emas Superman akan menjadi langka dan semakin mahal karena kita borong. Misal dari Rp1.000 jadi Rp10.000 per pieces. Nah, saat mahal dan banyak orang minat, kita jual kancutnya agar dapat banyak untung. Jadinya 1000 kali 10.000. Sekarang jadinya 10 juta deh, untung 10 kali lipat. Ini tentunya akan membuat stok kancut jadi tidak langka lagi dan harga menjadi murah lagi dan merugikan pedagang kancut yang awalnya beli Rp10.000. Semoga penjelasannya benar deh. Lanjut. Setelah makan mereka pergi ke sebuah tempat rahasia yang merupakan rumah milik orang yang mendanai bos bernama Mbak Yu. Di sana Cho masih tidak suka dan menghina Kang kalau dia rendahan. Mbak Yu pun pergi karena tidak ingin mengobrol dengan orang asing. Mereka pun pergi dari tempat itu dan mabuk-mabukan. Paginya Kang bangun di tempat yang asing dan saat dia keluar dari kamar dia langsung diberi tugas sama Cho secara tidak hormat. Dan dia akan dikurung di bangunan itu selama bekerja untuk bos. Berpindah ke bos Cho dan Park yang sedang bermain golf bersama seorang analis terkenal yang sering nongol di TV. Mereka berencana bekerja sama untuk mempromosikan saham biologisnya agar banyak pemain saham tertarik dengan saham itu dan membelinya. Singkat cerita, saat si Cho sedang menjelaskan rencananya ke bos dan Mbak Yu, si Kang memotong dengan mengatakan kalau rencana si Cho itu rencana buruk. Si Kang pun punya rencana lebih baik dan mempraktekannya. Tapi si Cho malah terlihat marah karena itu. Namun Mbak Yu sekarang lebih percaya si Kang. Suatu hari si Park datang ke tempat Kang dan mengajaknya keluar meskipun dilarang. Di tengah jalan, Park bilang ke Kang kalau sebenarnya Kang tidak akan mendapat apapun dari membantu si bos. Maka dari itu Park punya rencana yang akan menguntungkan si Park dan Kang. Kang cukup menelpon Park saat saham biologis tadi akan dijual dan Park akan berkhianat dengan menjual saham itu terlebih dulu sebelum bos melakukannya. Lalu mereka akan dapat keuntungan dari sana. Suatu malam Mbak Yu datang ke kamar Kang dan membawakan kue. Di sana Mbak Yu ternyata juga sama seperti Park yang punya rencana untuk bekerja sama dengan Kang. Mbak Yu meminta Kang untuk menelponnya saat saham bos akan dijual. Suatu malam, Kang mencoba pergi dari tempatnya diisolasi. Dia keluar untuk bertemu dengan adiknya untuk membicarakan suatu rencana dan ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Akhirnya adiknya disuruh menggunakan seluruh tabungan Kang dan ikut membeli saham bos dan menjualnya saat waktunya tepat. Di tempat lain ternyata si bos juga punya rencana untuk menyingkirkan si Park dan Mbak Yu. Dia pun punya rencana juga untuk menyalahkan Kang dan membunuh Kang. Hari yang ditunggu pun tiba. Si analis pun memberitakan saham si bos yang sedang bagus di TV. Saham pun dikendalikan untuk terus naik agar para pemain saham kecil tertarik dan ikut membeli dan menaikkan harga. Para anak buah bos pun sudah bergerak ke tempat Kang untuk membunuhnya. Namun Kang kabur dan langsung menelpon Mbak Yu dan Park karena inilah saatnya saham akan dijual. Namun akhirnya Kang berhasil ditangkap dan disiksa. Saat si bos dan Cho tertawa karena akan menikmati hasil mereka, ternyata saham sudah anjlok karena si Park sudah menjual sahamnya untuk dirinya sendiri. Saat si Kang ingin dibunuh dan dikubur di gunung pasir, bos menyuruh anak buahnya untuk mencari Park terlebih dahulu secepatnya. Di sana hanya tersisa Park dan satu anak buah bos. Untungnya anak buah bos itu bekerja sama dengan Mbak Yu. Mbak Yu pun juga sudah membekukan akun milik bos.
Di lain tempat, si bos sedang meminta pertolongan ke orang bernama Dr. Wo yang merupakan master saham untuk menormalkan harga saham lagi agar bos masih bisa mendapatkan keuntungan. Tapi bos harus membayar 5 juta. Kembali lagi ke si Kang yang mengunjungi adiknya dan mengabari kalau sahamnya telah dirusak dan anjlok. Adiknya pun syok karena tidak hanya uang Kang yang hilang, tapi dia juga menggadaikan apartemen ibunya untuk dimasukkan ke saham itu. Karena dia kira itu sudah pasti untung, Kang pun marah dibuatnya. Di tempat lain, si Pak sedang dipukuli anak buah bos. Uang yang tadinya berjuta-juta sekarang tinggal 700.000 won karena sudah Pak gunakan untuk membayar utangnya. Lalu bos menyuruh si analis terkenal dan si Brian untuk membawa uang yang mereka punya untuk digunakan membayar jasa Dr. Wu. Esok harinya si Kang dan Mbak Yu berencana untuk menaikkan harga saham juga. Mereka pun bertemu dengan seorang ahli saham yang merupakan pembuat buku yang Kang beli tadi di awal. Mereka minta pertolongan kepadanya dengan trik membeli saham karena sekarang harga saham sedang sangat murah. Di tempat lain, si bos pun membayar biaya jasa Dr. Wo dan keesokan harinya, Dr. Wo memulai pekerjaannya. Saat harga saham naik, si bos belum puas karena belum mencapai targetnya. Si dokter malah lepas tangan dan bilang kalau hanya sampai sini kontraknya. Dokter pun pergi, namun bos tidak rela dan menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Tapi dokter sudah mempersiapkan senjata untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Saat dokter ingin pergi, salah satu anak buah bos memukul kepala dokter dari belakang sampai dia mati. Si bos pun memukuli anak buahnya karena harusnya jangan sampai mati. Kembali ke si Kang yang kembali ke Mbak Yu dan mengobrol tentang rencana mereka dan tentang masa lalunya di sana. Akankah ini akan berakhir di kamar? Tentu tidak, enak saja. Di tempat lain, sekretaris Mbak Yu pergi ke bos dan bilang kalau Mbak Yu bekerja sama dengan Kang sekarang. Bos dan para anak buahnya pun langsung pergi ke Mbak Yu untuk mencegah Mbak Yu menjual sahamnya agar hanya dia yang mendapat keuntungan. Sampai di sana dia bertemu dengan Kang namun tidak menemukan Mbak Yu karena Mbak Yu sedang bersiap untuk menjual saham juga di tempat lain. Kang pun beradu mulut dengan si bos di sana sambil menunggu bursa saham dibuka. Saat bursa saham dibuka, si bos berhasil mencairkan uangnya terlebih dahulu dan dia tersenyum sombong. Namun akhirnya si Kang juga tetap tersenyum sampai akhirnya mereka mendengar suara polisi di sana yang sedang menggerebek bos dan kawanannya. Akhirnya si bos pun dipenjara dan si Kang hidup bahagia sebagai aktor yang kaya. Camat. Menurut saya ceritanya menarik meskipun ratingnya kurang. Mungkin ini dikarenakan orang yang banyak gak mudeng, soalnya ini film sudah 12 tahun yang lalu. Kayaknya trading dan saham belum terlalu booming dan mudah seperti sekarang. Untuk yang gak mudeng dasar saham mungkin akan kebingungan. Saya aja harus mikir berkali-kali waktu menulis skrip review ini, gak kayak film lain. Soalnya ada beban buat mudengin penonton juga. Kalau masih gak mudeng ya udahlah, yang penting saya udah berusaha. Terus karakter si bos uang ini kayaknya powerful banget. Padahal cuma punya beberapa anak buah. Senjata api pun juga dapatnya dari Dr. Wu. Entah, anehnya di situ sih. Ya bagaimanapun pula, seorang pepatah pernah mengatakan tiada usaha yang mengkhianati istri. Wassalam.